Nama saya Erceni Seung Sutejo, NIM 2020 310071, Prodi Agribisnis, tugas manajemen rantai pasok. Yang pertama itu tentang strategi rantai pasok. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan istilah yang merujuk pada serangkaian dan aktivitas bisnis terkait aliran barang dan jasa yang diproduksi. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pemasokan, produksi, distribusi barang dan jasa, hingga diterima oleh konsumen. Baik, yang pertama ada perencanaan. Artinya perencanaan adalah satu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yaitu tentang pemasukan. Pemasokan adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harga. Yang ketiga itu produksi. Kegiatan produksi ialah menghasilkan barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen dan menghasilkan laba. Contohnya, perusahaan raket bulu tangkis memproduksi alat olahraga yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Yang keempat ialah distribusi barang dan jasa. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Baik, yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang manfaat strategi rantai pasok. Yang pertama itu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tujuan mengukur kepuasan pelanggan agar pengusaha atau manajemen mengerti kekuatan dari produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan. Interaksi kepada pelanggan maupun kontak saran pelanggan mau membuat saran maupun keluhan untuk memperbaiki kesalahan menjadi lebih baik dan untuk memuaskan pelanggannya. Yang kedua itu meningkatkan pendapatan. Kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan lama selama periode tertentu. Yang ketiga itu menurunkan biaya. Menurunkan biaya adalah strategi yang dapat diadopsi oleh penantang atau pengikut pasar. Perusahaan yang mengikuti strategi ini berusaha untuk mencapai biaya produksi yang lebih rendah daripada pesaingnya. Yang keempat itu pemanfaatan aset yang lebih tinggi. Tujuan diterapkan manajemen aset yaitu untuk menjaga nilai aset yang dimiliki perusahaan tetap tinggi dan memiliki usia yang lebih panjang serta menghindari terjadinya kerusakan pada aset agar tidak menyebabkan turunnya nilai jual. Itu meningkatkan keuntungan dan perusahaan semakin besar. Di sini, perusahaan yang kita jalani akan mendapatkan keuntungan besar jika kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan melihat peluangnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan strategi rantai pasok dalam bisnis. Yang pertama itu pelanggan atau customer. Customer adalah individu atau perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Dengan kata lain, arti customer adalah siapapun dia, baik perseorangan atau organisasi yang berminat untuk membeli produk atau jasa yang kita hasilkan. Yang ketiga itu transaksi. Transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau aset keuangan. Sedangkan dalam konsep dasar akuntansi dapat diartikan sebagai aktivitas bisnis ataupun yang berdampak langsung pada status finansial dan laporan keuangan bisnis. Yang keempat itu bahan baku. Bahan baku atau barang mentah yang dibeli
dan digunakan dalam membuat produk akhir barang jadi yang akan dijual ke konsumen. Yang kelima, produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang keenam itu pengiriman. Pengiriman adalah kegiatan dari bagian operasional logistik yang mendistribusikan produk barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Dalam distribusi yang diartinya menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi order quantity. Pengertian dari ekonomi order quantity ini adalah jumlah yang dapat meminimumkan total biaya persediaan pembelian yang optimal untuk mencari berapa total bahan yang tetap dibeli dalam setiap pembelian untuk menutup pembelian selama satu periode. 3 faktor dalam menghitung ekonomi order quantity ini. Yang pertama itu biaya penyimpanan atau H, yang kedua permintaan tahunan atau D, yang ketiga itu biaya pemesanan atau S. Biaya penyimpanan atau H, menurut artinya, holding cost atau biaya penyimpanan adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan terkait dengan penyimpanan persediaan dalam waktu tertentu. Permintaan tahunan atau D, berapa banyak permintaan yang Anda dapatkan untuk satu produk setiap tahun? Dengan melihat data pesanan historis, Anda dapat menentukan berapa banyak produk yang Anda jual dari tahun ke tahun. Yang ketiga itu biaya pemesanan atau S, juga disebut sebagai biaya penyiapan berapa biaya pemesanan per pembeli. Ini dilakukan dengan berbasis pesanan dan termasuk biaya pengiriman dan penanganan. Ekonomi order quantity. Rumusnya sama dengan EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2SD. S sama dengan biaya penyiapan atau perpesanan, umumnya termasuk pengiriman dan penanganan. D sama dengan tingkat permintaan atau jumlah yang terjual per tahun. H sama dengan biaya penyimpanan atau per tahun atau per unit. H sama dengan biaya penyimpanan per tahun atau per unit. Manfaat utama perhitungan EOQ sama dengan yang pertama itu meminimalkan biaya persediaan, yang kedua itu meminimalkan kehabisan stok, yang ketiga meningkatkan efisien keseluruhan. Yang pertama, upaya meminimalkan biaya persediaan. Biaya persediaan tersebut dengan cara menggunakan metode ekonomi order quantity atau EOQ. EOQ digunakan untuk mengoptimalkan jumlah bahan baku sehingga dapat meminimalkan biaya produksi. Meminimalkan kehabisan stok. Safety stock terkait persediaan barang adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh suatu perusahaan dagang untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan pada saat permintaan pasar dalam kondisi yang tidak stabil. Efisien secara keseluruhan. Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal atau cepat dan tepat, serta sesuai keinginan dengan meminimalkan data yang dikeluarkan. Dari materi di atas adalah dengan menggunakan EOQ untuk bisnis Anda dapat meningkatkan secara keseluruhan dengan memesan jumlah stok persediaan yang tepat. Alih-alih mendebak apa yang dipesan, Anda dapat mengurangi biaya, mencegah kehabisan stok, dan menjaga agar rantai pasok Anda tetap beroperasi dengan lancar. Sekian pemaparan materi